Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi. Kita masih di kitab Yosua. Ini sudah tema yang keempat, kita ambilkan dari pasal 2 tentang pengintai, ya judulnya ini. Dan kita tahu kitab Yosua itu suatu kitab yang berbicara soal bagaimana umat pilihan Tuhan meraih atau merebut warisan dengan peperangan, tapi warisan itu sudah diberikan kepada mereka. Warisan itu tanah perjanjian sudah milik Israel, sah secara hukum, secara de jure itu tanah sudah milik Israel. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Yahweh itu sudah berikan itu kepada Israel melalui Abraham, itu janjinya itu. Jadi merebut bukan berarti merampas barang milik orang lain, ya, bukan begitu. Itu merebut itu dalam arti ya mengusir, ini milik saya nih, kamu pergi sana. Gitu kira-kira ya. Jadi kita sudah bandingkan milik pusaka Israel itu tanah perjanjian, tapi milik pusaka gereja itu adalah kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas. Karena ketika dalam hari Pentakosta itu 2000 tahun yang lalu itu pencurahan Roh Kudus, itu baru pencurahan Roh Kudus yang merupakan arabon, istilah dalam Efesus 1 ayat 14 atau berapa itu. Panjar artinya, baru DP-nya. Nanti ketika hari raya Pondok Daun, kedatangan Tuhan itulah akan terjadi pencurahan roh yang tidak terbatas. Ya. Tapi berhubung gereja sudah jatuh, maka diwakili oleh para pemenangnya menerima roh yang tidak terbatas itu, kepenuhan Kristus. Dan mereka ini putra-putra Elohim, itulah yang diuraikan dalam surat Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21, bahwa pencurahan roh ini jadi artinya ini terjadinya di bumi, tapi peristiwa ini karena ini dahsyat, ini langit bumi, karena Tuhan menciptakan 3 dimensi kan, dimensi sorga di mana tahtanya diletakkan di sana, dimensi bumi dan dimensi bawah bumi. Ini akan melihat. Siapa orang akan melihat peristiwa ini luar biasa, di mana seluruh para pemenang tiap zaman dikumpulkan mendapat pencurahan roh yang tidak terbatas dengan tubuh yang baru tentunya, melayani. Dan tim ini putra-putra Elohim lebih besar, melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Sebagaimana Yesus bilang sendiri kan, begitu kan. Nah, inilah warisan gereja. Warisannya sekarang sudah didapatkan dalam bentuk arabon, ya, DP. Tapi nanti bertumbuh dulu ini, karena kita harus bertumbuh, gereja harus bertumbuh dalam Kristus. Gereja harus bertumbuh dalam increase with the increase of Elohim. Maksudnya ini Kolose dicoba saya baca dulu ya. Ini pertumbuhan ini penting sekali ya. May increase with the increase of God. Bertumbuh dalam pertumbuhan Elohim. Karena warisan kita emang Elohim sendiri, kingdom ya, atau juga roh tak terbatas, sama itu ya. Ungkapannya boleh aja apa. Tapi warisan kita bukan benda-benda jasmani, bukan itu ya. Israel memang benda tanah jasmani. Itu kan simbol. Realitanya ya Tuhan sendiri. Sesuai Kolose 2 ayat 17 mengatakan seluruh ini simbol, baik hari raya, baik kemah suci, baik sabat, sunat, apa semuanya. Ini sunatnya Kristus juga ya. Semuanya serba Kristus di sini penggenapannya. Nah, hari ini kita mau belajar pengintai. Pengintai itu siapa? Ya. Nanti saudara lihat bahwa pengintai itu adalah saudara dan saya untuk mengintai milik pusaka yang akan diberikan, bukan akan diberikan ya, akan kita raih ya, yang memang sudah menjadi milik kita ya. Ceritanya tidak usah kita baca, ini satu pasal ini ceritanya.
Pendeknya Yosua dikatakan di sini bin Nun dengan diam-diam melepas dari si tim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Jericho. Ya, jadi tugas pengintai ini mengamat-amati tanah perjanjian atau warisan itu, milik pusaka itu, diamat-amati, dilihat. Ya, nanti baru dilaporkan. Nah, ini laporannya bagus ini pengintai ini. Nggak kayak 12 pengintai yang di Kadesi Barnea itu. Yang 2 bagus, Joshua Kaleb itu pengintai juga, dia kasih laporan apa adanya. Pengintai itu mesti begitu. Apa yang dia lihat, dia sampaikan lagi. Sama seperti saksi tugasnya. Saksi itu mengulang artinya. Artinya apa yang dia lihat, yang dia pahami, diulang lagi, dia sampaikan itu. Nggak boleh saksi itu nambah atau ngurangin. Nggak boleh. Itu namanya saksi yang tidak setia. Atau pengintai ini mata-mata yang nggak setia nih. Kalau dia lihat, dia ngomong ke sini lain. Itulah yang dibikin 10 pengintai itu. Malah dia ngasih kabar busuk. Oh, itu di sana orangnya gede-gede, kami seperti belalang. Ya masa begitu? Itu temboknya tinggi sampai ke langit katanya. Ini jelas ini pengintai ini nggak benar. Ya. Makanya langsung mati dia. Tapi Joshua Kaleb beritakan apa adanya, dan juga dikatakan itu kita akan ambil karena Tuhan sudah berikan itu kepada kita gitu. Pengintai itu mesti ngomong apa adanya, ya. Pengintai itu bukan harus orang yang pintar-pintar bersilat lidah, mulut manis, tipu sana tipu sini. Ayo nggak bisa tuh. Pengintai itu cuma lihat, sampaikan. Itulah tugas pengintai. Jadi yang 2 pengintai ini bagus. Emang dia cerita nanti ketemu Rahab, kita bicara sedikit Rahab, tapi yang fokus kita pengintai ya. Ini apa tuh? Inilah laporannya ayat 24 terakhir ya. Kayak terakhir kata mereka, kata 2 pengintai itu kepada Yosua. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Betul kan? Memang mereka belum menghantam satu kota pun, tapi pengintai ini betul, dia bilang Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Memang betul, karena memang itulah yang dijanjikan Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka bilang bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini benar juga, karena kesaksiannya ini diteguhkan oleh si Rahab. Nah, ini kita bicara sebentar dulu Rahab ya, kita lupakan dulu sebentar pengintai. Ini ada satu pelajaran sedikit tentang Rahab. Rahab ini dibilang pelacur, ya. Ini emang agak lucu ya, pelacur tapi kok pahlawan iman, di Ibrani itu disebut ya. Ini pelacur ini menyembunyikan 2 pengintai ini karena Rahab ini dia sudah dengar. Ya, dia dengar bahwa Tuhan mengeringkan laut Teberau waktu Israel keluar dari Mesir dan dikejar sama Firaun itu 600 kereta itu. Akhirnya Firaun dan tentara yang mati di situ, itu didengar sama si Rahab. Kemudian jalan lagi orang Israel setelah tahun ke-40 itu menghantam 2 raja Amori di sebelah timur daripada sungai Yordan itu, yang akhirnya tanah itu diberikan oleh suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Itu didengar juga sama Rahab. Waduh, barulah disimpulkan sama si Rahab. Kesimpulannya begini, ayat 11. Ketika kami, ya sebenarnya bukan Rahab yang mendengar, semuanya juga mendengar. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Nah, ini persis seperti yang dibilang 2 pengintai itu. Seluruh penduduk negeri gemetar, ya, tawar hati. Jatuh semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab, nah ini dia, kata Rahab. Ini kesimpulan si Rahab. Ya, enggak semua orang mendapat kesimpulan ini. Semua orang gemetar menghadapi Israel. Semua orang mendengar apa yang Tuhan perbuat kepada Israel melalui Israel itu, laut Teberau sama kedua raja Amor, Sihon dan Og itu. Semua penduduk negeri dengar. Tapi Rahab yang punya iman, dia mendengar, dapat kasih karunia, hasilnya iman. Inilah diungkapkannya ini. Sebab Tuhan ini ya, Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka dalam kitab Ibrani dibilang Rahab itu pahlawan iman. Ya, kalau saya baca dulu ini Ibrani itu dibilang ini harus kita ini karena ini kesimpulan
yang setelah Rahab mendengar itu dia mendapatkan iman ya. Sementara penduduk yang lain nggak dapat. Mana dia Rahab ini? Ya. Karena iman maka tunggu. Mana ini ayat 31. Karena iman, ini iman ya Rahab ini ya. Dia dibenarkan atau diselamatkan bukan hanya dia, seluruh. Karena dia bilang, tolong bapakku, ibuku, saudaraku, apa semuanya, kaumnya. Ya, dia minta janji bahwa engkau tidak akan tidak akan membunuh. Karena Rahab selain beriman, dia ada tindakan imannya. Coba kita lihat dulu sini ya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama Ibrani 11 ayat 31 ya. Tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut, ini tindakan imannya dari si Rahab ini. Ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi bukan hanya iman, memang kalau iman yang benar pasti menghasilkan tindakan perbuatan Rahab itu. Disambutlah dua pengintai ini ya, disembunyikan ya, ketika ada orang Raja Jericho lihat, ambil itu, serang itu, ada pengejar disembunyikan di atasnya. Setelah itu dilepaskan. Nanti ada benang kirmiji, benang kirmiji ya. Itu tandanya benang kirmiji ini diikatkan nanti ketika Israel menyerang Jericho, semua orang yang di dalam rumah itu yang ada benang kirmiji itu selamat. Jadi Rahab ini sekali lagi ya, ini bukan cuma ceritanya Rahab nggak sampai di sini aja. Ternyata Salmon orang Israel ini menikahi si Rahab, pelacur itu ya. Barangkali nggak pelacur lagi kali ya, udah dinikahin kok ya. Kemudian lahirlah Boas. Nah, Boas itulah yang sebenarnya dia Boas sudah berkeluarga, udah tua juga waktu itu. Dia mengambil Ruth, perempuan Moab itu, bekas istri Mahlon apa Kilion itu, yang mana tuh. Kemudian lahirlah dari Boas mengambil Ruth, lahirlah Obed. Obed ini melahirkan Isai. Isai melahirkan Raja Daud. Jadi Raja Daud itu punya dua perempuan asing, sebagai ini di Matius ada itu. Matius pasal 1. Dua perempuan asing, bahkan yang satu pelacur malah. Tapi semuanya orang beriman, sama seperti si Ruth juga begitu. Nanti kita sampai ke situ, kitab Ruth. Jadi si Raja Daud punya ayah Isai, Isai punya ayah Obed, Obed punya ayah Boas, Boas punya ayah Salmon. Istri-istrinya itu Rahab, bekas pelacur lah kita bilang ya, dan Ruth. Jadi luar biasa ini imannya si Rahab menghasilkan buah lah, katakan begitu ya. Sama seperti Ruth. Waktu Ruth bilang, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dia bilang sama mertuanya, sama Naomi, Elohimmu adalah Elohimku. Dia tinggalkan si Ruth ini bangsanya, dia tinggalkan, padahal itu bahaya itu kalau sebagai janda orang asing datang ke Israel. Wah, besar kemungkinan itu, tahu strata sosial Israel itu, pertama imam besar, baru imam-imam, baru suku Lewi, baru orang kaya, pedagang apa semua. Baru yang ke-6 atau yang ke-7 itu pelacur dengan pemungut cukai. Di bawahnya itu barulah orang kafir yang mirip dengan anjing. Bahkan Yesus sendiri bilang perempuan Sirofenisia itu anjing. Diumpamakan, jangan, ini kan roti, dia anggap, Yesus itu menganggap dirinya roti. Biarlah anak-anak kenyang dulu, orang Israel itu ya. Nggak layak ke anjing itu ikut makan. Untung perempuan ini nggak tersinggung nih. Dia bilang anjing itu juga Tuhan, makan dari remah-remah itu yang jatuh dari meja, karena dari meja anak-anak katanya. Wah, Yesus bilang imanmu besar ya. Oke lah. Kita kembali lagi langsung ya ke pengintai ya. Karena ini yang kita sedang membahas ini ya. Pendeknya ini pengintai telah menyelamatkan si Rahab karena imannya Rahab itu ya. Oke, kita masuk dalam pengintai. Langsung aja lah kita aplikasikan ya. Pendeknya pengintai itu seorang yang dia lihat sesuatu, sampaikan kepada yang mengutus dia. Sama, atau kalau saya bilang pengintai itu mata-mata. Sudah tahu kalau mata-mata ada dalam perang Soviet dengan Rusia dengan Ukraina ini kan ada mata-mata itu.
Itu mata-mata harus melihat apa adanya. Saya itu sampaikan kepada orang yang mengutusnya. Nah, saudara dan saya adalah pengintai-pengintai itu. Apa yang kita intai? Sebenarnya seluruh pelayan Tuhan itu ya pengintai. Ya. Walaupun secara khusus ada orang yang diutus ya, karena rasul, nabi, pengajar, itu semuanya pengintai. Tapi nanti kita lihat ya apa kondisi kerajaan dunia kekristenan saat ini. Yang jelas dia mengintai dulu ya. Mengintai, melihat ya. Apa yang dilihat? Milik pusaka gereja. Itu yang dilihat pengintai. Kita aplikasikan yang saat ini. Pengintai saat ini itu harus melihat milik pusaka gereja. Nah ini harus melihatnya benar nih. Jangan bilang milik pusaka gereja itu hal-hal jasmani. Nah ini bahaya ini. Akhirnya lahirlah teologi kemakmuran, ajaran sukses. Karena dipikir itulah berkat Tuhan yang jasmani itu. Memang Tuhan berkati itu, tapi nah ini yang mau saya ceritakan ini. Pelan-pelan ya, ada beberapa hal ini supaya kita tahu. Bukan berarti Tuhan gak peduli sama hal jasmani. Tapi Paulus bilang pikirkan hal-hal yang di atas. Ya, kita ini warga negara sorga. Ya, kerajaan sorga sudah di dalam. Mari saya ini dulu, tenang dulu ya. Sebagai pengintai ya. Yang pertama, saudara dan saya harus sampaikan bahwa milik pusaka gereja adalah Kristus dalam tingkat kepenuhannya. Atau roh dalam tingkat yang tak terbatas. Ya, itu milik pusaka gereja ya. Mari kita lihat ayatnya dulu ya. Efesus pasal, ini di sini ya, terpaksa ini kita sekarang kembali ke sini dulu. Efesus pasal yang keempat. Ya, ayat 11 ini saya pakai yang ini atau ya pakai LI aja lah ya. LI aja. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ini enggak usah kita baca semua ini. Tapi kira-kira begini. Ayat 11, Tuhan Yesuslah yang memberikan, karena dibilang kan, aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan Yesus. Jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin, kata Tuhan Yesus. Kamu semua saudara. Akulah pemimpinmu. Saya tahu kalau pemimpin itu adalah otoritas. Mengatur setiap anggota tubuh itu di tangan Tuhan Yesus dan tidak pernah didelegasikan kepada rasul, nabi, pengajar. Enggak. Itu Paulus semuanya, Petrus, rasul semuanya tawanan roh. Tawanan mereka bukan pemimpin dalam arti saya punya otoritas di sini. Nanti saya mau kasih tahu sebagai pengintai, saya kasih tahu sama umat Tuhan bahwa ada beberapa, bukan dalam kekristenan ada para pemimpin itu merampas otoritas Yesus. Itulah dia Ijebel ya. Dan dia mengajarkannya begitu bahwa gereja harus ada pemimpin dalam arti jabatan seperti itu ya. Mari kita lihat dulu. Dikatakan di sini ya, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, Yesus itu ya, memberikan rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Tugasnya apa? Tugasnya untuk memperlengkapi, istilah Yunani itu katartismos, itu artinya membawa jemaat dalam kondisi fit, menyempurnakan jemaat ya, bukan dalam arti menarik jemaat. Nanti kita lihat lagi di Efesus di Kisah Rasul 20. Di situ Paulus bilang, dari antara kalian karena diserang serigala ganas, kalian menarik murid-murid kepada diri kalian dan kalian lakukan ajaran palsu itu, aturan agamawi lah, macam-macam. Jadi sini dibilang untuk memperlengkapi orang-orang kudus, sehingga pada gilirannya orang-orang kudus bekerja melakukan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Sampai Kristus, tubuh Kristus itu sampai dia ke tingkat, nanti dikatakan di bagian akhir ini, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah dia warisan. Itulah dia milik pusaka gereja. Kepenuhan Kristus atau roh yang tidak terbatas. Ingat ya, milik pusaka itu
ada di dalam dimensi spiritual. Nah, kita masuk lagi. Ini cukup ya. Masuk lagi poin kedua supaya jelas ya. Di dalam ini Efesus 1 ayat ini dulu aja. Efesus 1 ayat 3 aja dulu langsung ya. Efesus 1 ayat ini kitab Efesus ya. Efesus 1 ayat 3. Soalnya saya baru saja mendengar seseorang melakukan tulisan. Saya tahu itu tulisan apa ya, Joseph Prince ya. Bahwa berkat rohani yang dia menafsirkannya ya. Nanti saya akan bicara dulu ya tentang itu. Pasal 1 ayat 3. Ini saya LAI lah ya dulu ya. Atau saya harus ambil udah LAI aja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, saya mau memberikan, minta bantuan lah dari buku ini. Ada buku Surikata, ini saya kira bukunya bagus ya. Vincent, ini ada 4 volume. Ini yang ketiga tentang ini ya, ayat ini. Efesus 1 ayat 3. Karena ada yang menafsirkan, saya yakin itu Joseph Prince itu yang bicara itu. Karena saya pernah dengar juga itu. Dia bilang begini. Istilah spiritual itu pneumatikos dalam istilah Yunani itu yang munculnya 13 kali dalam kitab Efesus ini ya. Dan itu pengertiannya spirit atau spiritual ya. Di sini Paulus sedang menekankan ya, dalam seluruh kitab Efesus itu Paulus sedang menekankan pekerjaan Roh Kudus ke dalam roh manusia. Ini ya, dibilang di the work of the divine spirit upon the human spirit. Inilah konteks seluruh kitab Efesus itu. Termasuk doa Paulus nanti kita lihat. Selalu fokusnya kepada manusia batinnya, inner man. Ya. Oke ya. Jadi istilah pneumatikos itu adalah yang sedang ditekankan Paulus adalah pekerjaan Roh Kudus kepada roh manusia. Memang pengertian spiritual di sini bukanlah dia tekanannya spiritual beda dengan yang jasmani, bukan. Saya bahasa Inggrisnya ya. Not spiritual as distinguished from bodily. Artinya berkat rohani di sini memang istilah rohani bukan artinya penekanannya membedakan antara berkat rohani dengan berkat jasmani, bukan itu. Memang betul ya, tulisan yang saya baca itu tafsiran Joseph Prince itu betul ya, begitu memang berkat rohani istilah rohani itu pneumatikos itu bukan menekankan bedanya berkat rohani dengan berkat jasmani, bukan itu. Pneumatikos itu sedang menekankan bahwa ini berasal dari Roh Kudus, tapi fokusnya kepada spirit daripada manusia. Karena seluruh konteks daripada kitab Efesus ini muncul 13 kali ungkapan-ungkapan begini. Itu menekankan bahwa berkat adalah pekerjaan roh kepada roh manusia, inner man. Manusia batinnya, ya. Jadi ingat ya. Kalau Joseph Prince menafsirkan ini ayat dilepas dari konteks seluruh kitab, enggak boleh. Enggak boleh begitu. Menafsirkan itu harus lihat konteks, baik konteks atas ayatnya bawahnya maupun paragrafnya, bahkan seluruh kitab itu. Makanya kita studi kristalisasi itu ya, itu satu kitab ya. Jadi sekali lagi, kita diberkati dengan segala berkat rohani, artinya bukanlah membedakan roh berkat rohani dengan berkat jasmani, bukan itu. Pneumatikos itu menekankan pekerjaan roh ke dalam roh kita. Karena milik pusaka kita itu di dalam dimensi rohani. Nanti kita sambung lagi. Nah, di sini Joseph Prince memutus. Saya langsung bilang aja lah ya. Dia memutus kalimat sambungannya. Dikatakan di sini sambungannya segala berkat rohani di dalam sorga, itu yang diputus. Saya baca tulisannya itu, enggak ada kok dibicarakan itu. Kenapa dia putus ini? Karena begini. Dalam bahasa Inggris, in the heavenly places, atau istilah Yunani, en ho epora neos ya, itu artinya
Ho itu indefinite article, itu artinya epora neos itu heavenly. Orang banyak ini istilah places itu tempat, emang itu tidak ada. Epora neos itu sebenarnya banyak orang makanya terjemahan itu heavenly things. Tetapi, nah ini dia ini ya. Ini kejadian ayat ini sama terjadi juga dalam Efesus pasal 1 ayat 20, pasal 2 ayat 6, pasal 3 ayat 10, pasal 4 ayat 12. Penafsirannya, karena gini, suatu kata itu ditafsirkan maknanya haruslah lihat konteks di mana ayat itu dipakai dalam satu kalimat. Nanti saya bicara dulu tentang apa entos ya. Ini dulu. Jadi ini pengertian heavenly itu adalah lokal. Artinya berkat rohani itu adanya di dalam dimensi surgawi. Lokal, ya. Pengertiannya begitu. Jadi pneumatikos heavenly itu artinya berkat Roh Kudus ke dalam roh kita dalam dimensi surgawi. Itu terjemahan yang benar. Jangan dipotong. Kalau dipotong memang kelihatannya jadi benar ini si Joseph Prince ini. Dia bilang pneumatikos itu bukanlah membedakan antara yang rohani dengan yang jasmani. Betul. Karena pneumatikos itu menekankan bahwa itu berasal dari Roh Kudus. Tapi dia nggak lihat konteks dari Roh Kudus, betul. Tapi kalau lihat seluruh konteks dalam kitab Efesus yang muncul 13 kali istilah-istilah kayak begitu, itu menekankan pekerjaan Roh Kudus kepada roh manusia. Itu yang harus dipahami. Ini kenapa saya ngajarin gini? Karena ini soalnya milik pusaka. Saudara kalau udah salah memahami milik pusaka gereja mau jadi apa? Bagaimana meraih milik pusaka kita? Kalau kita pun tidak tahu salah. Misalnya ini milik pusakamu, ini tanah yang ini. Terus para pengintai bilang, nipu nih pengintai ini. Dia bilang, ini kok tanahnya. Kita serbu itu. Itu pelanggaran hukum. Tanah orang kok dirampas. Tapi kalau ini milik pusaka kita, ya ini benar. Makanya sebagai pengintai, saudara dan saya ngomongnya benar. Mana milik pusaka kita? Mana warisan gereja itu? Mana milik pusaka gereja itu? Di mana dia? Adanya di dalam dimensi heaven, dalam dimensi surgawi. Ini nih, ya. Kita sudah diberkati dengan segala berkat yang dalam dimensi surgawi itu. Makanya dalam Roma ini intinya kesimpulan di sini. The meaning is that the spiritual blessings of God are found in heaven. Jadi artinya seluruh berkat rohani Elohim itu akan ditemukan di sorga. Ini bacaan. And are brought thence to us, dan dibawa kepada kita di sini. Ya, di dalam bumi ini dibawa. Tapi berkatnya di situ. Makanya dikatakan di sini Filipi 3 ayat 20, warga negara sorga kita itu. Saya lupa nih dari mana kita mulai, masih lama nih. Kita warga negara sorga. Kenapa? Karena kita mendapat berkat itu, segala berkat rohaninya itu yang di dalam alam sorgawi, pekerjaan Roh Kudus dalam roh kita. Karena kerajaan sorga itu ternyata di dalam. Ini saya satu lagi lah ya, dengan cepat ya. Ada istilah Yunani 2 kali yang muncul dalam Alkitab ini. Entos ya. Entos itu munculnya ada di Lukas pasal 17, nggak usah kita baca lah biar cepat ya. Dengan yang di Matius 23 itu. Entos itu sebenarnya maknanya entos itu adalah di dalam, within ya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu di antara. Jadi begini, Yesus ngomong di antara kepada orang Farisi, sesungguhnya kerajaan sorga entos. Nah itu diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia ini. Sesungguhnya kerajaan sorga ada di antara. Seolah-olah kerajaan sorga di luar orang Farisi. Tapi tidak begitu. Entos itu, istilah entos itu juga dipakai di Matius 23. Ya, ingat ya. Suatu istilah, ini semua bicaranya di dalam kuliah nih harusnya nih. Suatu istilah, makna suatu istilah ditentukan bagaimana istilah itu dipakai dalam suatu kalimat. Ya. Karena kalau makna suatu kata tuh tidak bisa lepas dari kalimatnya. Ya, bahayanya makai kamus itu karena satu kata tuh istilah nanti diterjemahkan, makanya banyak kadang-kadang.
Tergantung kalimatnya gimana. Jadi entos ini dipakai di Matius 23 ketika Yesus bilang ini, bersihkanlah dulu cawan sebelah dalam. Bersihkanlah dulu entosnya cawan itu. Nanti sebelah luarnya juga bersih. Nah, entos di situ dalam Matius 23 jelas itu bahwa itu harus diterjemahkan dalam. Nggak mungkin di antara. Nggak mungkin Yesus bilang bersihkanlah dulu di antara cawan itu, nanti yang luarnya juga bersih. Nggak mungkin gitu. Pasti bersihkanlah di dalam cawan yang bagian dalam itu, nanti yang luarnya juga bersih. Jadi istilah entos itu yang jelas dipakai di Matius 23 itu harus diterjemahkan di dalam. Nah, di Lukas 17 juga harus diterjemahkan di dalam. Itu yang sesuai dengan pemikiran perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu fokusnya spiritual, di dalam. Batin ya, hartanya juga di dalam, Kristus juga di dalam, mata air hidupnya di dalam, semuanya di dalam, batin ya. Jadi kerajaan sorga itu kesimpulannya ada di dalam kamu. Bahkan di dalam orang-orang Farisi yang menentang Yesus. Hanya karena mereka nggak percaya Yesus, maka efek daripada kerajaan sorga itu nggak ada. Tapi kita, kerajaan sorga sudah di dalam kita. Makanya jangan lagi mau cari-cari masuk sorga. Ngapain? Sorganya sudah di dalam kita kok. Gimana sih? Ngajarin orang supaya masuk sorga? Enggak, saya ajarkan sorga itu di dalam kamu. Hanya fokuslah kamu kepada dimensi sorgawinya itu. Pikirkan perkara yang di atas ya. Jangan yang di buminya ini akhirnya engkau tidak bertumbuh dalam kerajaan sorga. Engkau tidak bertumbuh dalam Kristus. Nanti nggak dapat warisannya milik pusakanya itu. Nah itu dia. Jadi dalam dunia kekristenan harus sudah tutup kali ya. Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya. Dalam dunia kekristenan sekarang ini sudah menjadi lahiriah. Dunia kekristenan para pemimpinnya termasuk juga para pemimpin denominasi ini pada umumnya nggak ngerti milik pusaka kita itu apa. Ya. Mereka bilang surganya udah di dalam kok. Mereka membayangkan barang yang dibilang yang ngajarin ya surga itu di sana jalannya emas. Ya, kalau kau belum mati berarti itu masih rumahmu di sana belum ada. Di sana juga orang nyembah terus, nyanyi. Di sana orang nggak dengar khotbah. Konsepnya surga itu suatu lokasi. Ya, nun jauh di sana, kita nggak tahu di mana. Ada. Surga itu di dalam batin kita. Kerajaan surga itu, the kingdom of God is within you. Christ in you. Mata air hidup di dalam kamu. Hanya fokuskanlah diri kita kepada perkara-perkara yang rohani. Warga negara kita adalah warga negara surgawi. Berkat kita terutama itu kita fokusnya kepada berkat rohani. Banyak berkat rohani. Berkat rohani itu pekerjaan roh ke dalam roh kita. Mulai dari pewahyuan, bisikan, pengurapan. Waduh ini banyak sekali. Tapi mau saya kasih tahu jujur aja deh ya. Ini saya udah 22 tahun di luar dunia kekristenan. Saya mendapat berkat rohani justru ketika saya keluar dari sistem dunia kekristenan yang campuran antara pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan manusia. Karena begini, dunia kekristenan ini lahirnya dari mana? Lahirnya ketika para pemimpin menarik murid-murid kepada dirinya dengan ajaran palsu. Itu Serigala Ganas ya. Kemudian dunia kekristenan ini lahir karena ajaran Ijabel, Bileam, Nikolaus. Ijabel itu merampas otoritas Yesus. Itulah para pemimpin denominasi. Kemudian Nikolaus menaklukkannya dengan ajaran macam-macam lah itu. Penundukan diri lah, macam-macam. Kemudian yang ketiga, Bileam dagang. Kalau saudara keluar dari sistem itu, saya yakin umat pilihan Tuhan keluar dari sistem itu. Saudara, dalam saudara ada pengurapan. Dalam saudara ada kerajaan sorga. Engkau sudah mendapatkan milik pusakamu. Hanya masih berupa panjar, DP. Nah, engkau harus fokus ke situ. Jangan fokus keluar. Dengan segala aturan-aturan agamawi itu harus begini, harus pada perpuluhan supaya diberkati. Ini macam-macam itu konyol betul. Ngajarin surga itu nanti kita masuk surga. Enggak. Umat pilihan Tuhan sadar dia sudah di dalam surga dan surga sudah dalam dia. Ya, hanya fokuslah ke situ. Itulah berkat Tuhan. Ketika saudara fokus ke situ, dipimpin oleh roh, ibadahnya itu ibadah dalam pimpinan roh. Setiap hari kita menjalani kehidupan dipimpin roh, entah kita di rumah, entah kita di bisnis, entah kita di mana saja ya. Kita dipimpin aja. Jangan datang-datang ke situ cuma mau mendengar
nonton aja, diajarin lagi aturan agamawi begini begitu, ritual begini begitu, pengakuan kredo begini begitu. Engkau tidak bertumbuh. Saya ini keluar 22 tahun, setelah saya keluar barulah saya setiap hari saya mendapatkan bisikan-bisikan roh kewahyuan, pengertian. Apa yang saya sampaikan ini kebanyakan bukan dari buku-buku. Saya bukan beo yang ngomong apa yang ini. Enggak, saya baca sendiri ini dengan pimpinan roh. Tapi saya dapat itu setelah saya keluar dari itu, karena saya juga pernah di dalam. Bahkan ngerjain orang juga selama 10 tahun tuh, tahun 90 sampai tahun 2000. Dengan aturan-aturan agamawi lah macam-macam. Bertobat saya. Nah, mari kita bangun. Apa yang saya kerjakan? Bangunlah komunitas saling. Istilah saling ini dalam Alkitab ada 13 kali. Saling membangun, saling menguatkan, saling basuh, saling mengasihi, saling menegur, semua saling. Tangan tidak memerintah kaki. Tapi tangan saling, kalau kaki sedang butuh, aku butuh ke sana mau cuci kaki, tangan langsung nurut. Cuci dia. Kalau tangan ini bilang, kaki saya mau kerja di sana. Kaki ini langsung jalan ke sana. Saling. Makanya saya bilang jangan diantara kamu disebut pemimpin ya. Kamu semua saudara. Aku pemimpinmu. Nah, begitu. Jadi itulah yang sedang saya kerjakan, membangun komunitas saling. Sesuai dengan karunia-Nya. Ada rasul yang dan fokusnya di rumah. Di rumah-rumah, bukan di gedung-gedung. Cukuplah ya. Ini sudah lewat. Oke lah ya. Kesimpulannya begitulah ya warisan kita di alam surgawi. Haleluya. Amin.